Shalom semua. Kita bacain Nehemia 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, Nehemia 6 loh, 6, 7, Iya, 8. Oh ya, Nehemia 6 ya. oke, oke, oke. Pembangunan tembok diselesaikan usaha-usaha membunuh Nehemia. Ayat 1. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang. Walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Ayat 2. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kepirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Ayat 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang untuk apa pekerjaan ini berhenti. Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Ayat 4. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Ayat 5. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Amin. Nehemia 6 ayat 6. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. 7. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem demikian. Ada seorang raja di Yehuda sekarang. Berita seperti itu akan didengar raja dan oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. 10. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehebet, Mehebatabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya karena ada orang yang mau datang membunuh engkau ya malam ini. Mereka mau datang membunuh engkau. Amin. 11. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. 12. Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. 13. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian, mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. 14. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Amin. Amin. Bu Angela. Ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. 17.
Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. 18. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah. Sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka disebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Pasal 7 ayat 1. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Ayat 2, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hanaya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang lain. 3, berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dihalangi. Sementara orang masih tugas di tempat, tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. 5, maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dibilang. Ayat, lalu ku dapat bersilsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis. Ayat 6, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Amin. Ayat yang ketujuh, mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Raamya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. 8. Bani Paros, 2.172 orang. Bani Sefaca, 372 orang. Bani Ara, 652 orang. Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab, 2.818 orang. Amin. Surya. Ayat 12, Bani Elam 1.254 orang. 13, Bani Zatu 845 orang. 14, Bani Zakai 760 orang. 15, Bani Binui 648 orang. 16, Bani Bebai 628 orang. Amin. Juli. Lili, Bu. Bu Lili. Ya, setelah. 16 ya. Bani 17. ya. 17. Bani Asgad 2.322 orang. 18. Bani Adonikam 667 orang. Bani Bikwai 2.067 orang. 20 Bani Adin 655 orang. 21 Bani Ater, yakni Bani Hizkia 98 orang. Amin. Mulia. Nyimak saya ya. Ayat 22, Bani Hasum, benar kan? Bani Hasum 328 orang. Bani Bezai 324 orang. Bani Harif 112 orang. Ayat 25, Bani Gibeon 95 orang. 26, orang-orang Bethlehem dan Netofa 188 orang. Amin.
Ayat 27, orang-orang Anatot 128 orang, orang-orang Bet Asmawet 42 orang, orang-orang Kiryat Yarim, Kefira, dan Beerot 743 orang, orang-orang Rama dan Gaba 621 orang, ayat 31, orang-orang Mikmas 122 orang. Amin. Ayat 32, Bun Aceh. Ayat ayat 32, orang-orang Betel dan Ai 123 orang. Ayat 33, orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang. 34, Bani Elam, yakni Elam yang lain 1.254 orang. 35, Bani Harim 320 orang. 36, orang-orang Yeriko 345 orang. Amin. 37, orang-orang Lot, Hadid, dan Ono 721 orang. 38, Bani Sena 3.930 orang. 39, inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. 40, Bani Imer 1.052 orang. 41, Bani Pasyur 1.247 orang. Amin. 42, Bani Harim 1.017 orang. 43, inilah orang-orang Lewi Bani Yesua, yaitu Bani Kadmiel dan Bani Hodewa 74 orang. 44, inilah para penyanyi Bani Asaf 148 orang. 45, inilah orang penunggu pintu gerbang Bani Salum, Salum, Bani Atar, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatira, Bani Sobai 138 orang. 46, inilah para budak di bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot 47. Amin. Amin. Bu Angela 47. Bu Angela. Dilewat aja dulu ya. Oh, ini Oke, ini udah buka. Udah. 47 Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon. 48 Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai. 49 Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paeh, Kasih ya. Bani 52, Bani Besai, Bani Meunim, Bani Nefusim. Amin. Ayat 53, Bani Bakbu, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa. 55, Bani Narkos, Bani Sisera, Bani Tama. 56, Bani Nesia, Bani Hatifa. 57, inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida. Amin. Bu Dede. 58. Sebentar. 58. Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel. 59, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hezabaim, Bani Amon. 60, seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. 61, inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. 62, Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Amin. 63, dan dari antara para imam Bani Habaya, Bani Hakos, Bani
Barzilai, Bani Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. 65 dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. 66 seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. 67 selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang, pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Amin. Amin. 68 mereka mempunyai 736 ekor kuda dan 245 ekor bagal. 69 635 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. 70 sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendarahan 1.000 dirham emas, 50 buah bakor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. 71 pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan. Pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. 72 dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak dan 67 helai kemeja imam. Amin. 73. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di Bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Pasal 8. Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. 1. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel te- telah menetap di kota-kotanya. 2. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. 3. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. 4. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Amin. Ayat 5, Ezra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. 6. Ezra membuat kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan bersujud, menyembah pada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. 9.
Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Amin. Ayat 10. Lalu Nehemia yakni kepada kepala daerah itu dan Imam Ezra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu ber, jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah kedap-kedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ayat 12. Lalu juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus. Janganlah kamu bersusah hati. 13. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Ayat 14. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga, seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul kepada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Amin. 15. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantara Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh. Dan bahwa di dalam semua kota di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun daripada pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. 17. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan lapangan pintu gerbang Efraim. Bentar ya. Sampai 19, Bu Yo. Ya. Bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari raya itu dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Amin. 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 Kita selesai ya membaca pasal 6 sampai 8 di Nehemia. Sekarang mari kita merenungkan apa yang kita dapat.
Mari ibu-ibu, siapa yang udah dapet apa rema atau mau bersaksi di sini di Nehemia 6 dan sampai 8. Silahkan ibu-ibu, waktunya. Saya buka dulu ya Bu Sandra sambil nunggu yang lain ya. Ya, Rema silahkan. yang ya, saya tertarik dengan kisah Nehemia 6 ini ya. Jadi bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh Nehemia ini untuk melakukan niat jahat atau pembunuhan terhadap Nehemia ya. Jadi saya menggarisbawahi beberapa contoh misalnya di di ayat 2 yang paling terakhir, tetapi mereka berniat mencelakakan aku, berniat untuk mencelakakan Nehemia. Lalu di ayat 8 saya garis bawahi, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Itu kata Nehemia. Artinya kita sudah baca di atas ayat 8 itu ada eh, istilahnya penyebaran penyebaran informasi atau cerita-cerita rekayasa gitu ya. Maka muncul ada isapan jempol yang ditujukan kepada Nehemia. Lalu ada berikutnya lagi di 9 saya garis bawahi, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Memang tujuan daripada musuh itu adalah supaya pekerjaan yang Nehemia lakukan itu tidak selesai. Lalu di 13, di bawah lagi saya catat, dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Itu di atasnya itu kita lihat bagaimana mereka berusaha mau menjebak Nehemia gitu ya. Dan terakhir di 16. Nah, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saya di sini memang luar biasa ya, Nehemia. Jadi di tengah-tengah apa ini kan satu tindakan yang luar biasa ya. Dia melakukan satu pekerjaan yang besar, pekerjaan membangun kembali tembok seperti itu, dan banyak dan ada musuh-musuhnya yang berusaha untuk melakukan berbagai cara supaya pekerjaan tersebut itu tidak berhasil, mulai dari niat membunuh, menyebarkan fitnah gitu ya, lalu menjebak supaya pada akhirnya dengan jebakan Batman itu membusukkan nama Nehemia seperti itu. Tetapi Nehemia betul-betul sama sekali tidak terjebak dengan semua jebakan-jebakan atau yang goncangan-goncangan baik di kiri kanannya. Dia betul-betul hanya melihat pekerjaan Tuhan dan dia melihat ke depan sampai pada akhirnya pekerjaan itu selesai. Nah, ketika pekerjaan itu selesai, semua bangsa itu takutlah semua bangsa sekeliling kami. Pada akhirnya orang yang berusaha eh, menjatuhkan Nehemia, orang yang berusaha mencelakakan Nehemia, orang yang berusaha memancing Nehemia gitu ya. Ternyata apa? Kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan yang dilaksanakan itu memang benar-benar bantuan Allah. Nah, saya pikir itu sama halnya juga dengan kita ya ibu-ibu ya. Kita semua ini pasti Tuhan kasih satu misi tertentu di dalam diri kita masing-masing pribadi lepas pribadi, apapun itu jenis pelayanannya ya. Sepanjang memang itu adalah gerakan dari hati dan gerakan dari Roh Kudus, akan ada saja cobaan-cobaan yang datang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti itu ya. Ada yang tidak suka, ada yang cemburu, ada yang dianggap merebut pekerjaan mereka dalam tanda kutip, begitu ya. Jadi akan ada seperti itu. Tetapi sepanjang kita fokus, tertuju memang pada pekerjaan Tuhan dan hanya tertuju pada salib Tuhan, tertuju pada goalnya Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan eh, seperti yang Nehemia capai gitu ya. Bahkan ketika pekerjaan kita itu terus dan lurus seperti itu dan berbuah, berbuah dan berbuah, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita itu akan malu sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini kembali lagi kepada diri kita. Mampu nggak ya kita seperti Nehemia untuk tetap kuat hati, ya kuat hati untuk tetap taat dan setia dan tetap terus melihat salib Tuhan gitu ya. Artinya kita tidak tergonjang-ganjing bahkan tidak
terintimidasi dengan sekeliling kita. Jadi, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, saya melihat begitu ya, kita itu bisa berbuah. Berbuah dalam artian begini ya, Sophie, contohnya nih ya, sudah ada di komunitas baca Alkitab. Kemudian Sophie membuka, kemarin Sophie bilang kan buka apa itu pisang itu ya, dan Sophie bisa bersaksi dengan orang-orang yang, dengan anak-anak muda. Itu adalah berbuah gitu ya, ada buahnya seperti itu. Dan syukur lagi kalau anak-anak SMA yang membeli itu akhirnya menceritakan juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita yang luar biasa. Seperti itu. Maka kita terus berkembang, 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 berkembang. Memang harus begitu gitu ya. Saya lihat gitu ya. Jadi begitulah cara kita untuk menjaga agar hati kita itu tetap fokus kepada Tuhan ya. Agar apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita itu juga tercapai. Yang penting kita tetap taat, dan bisa tidak terintimidasi dengan segala macam hal-hal yang menjadi penghambat tujuan atau misi yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Itu aja. Terima kasih, Bu Sandra. Ya, sama-sama terima kasih buat Bu Joli. Ya, kita memang kita harus fokus ya sama apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Setiap kita punya ini sendiri-sendiri yang Tuhan kasih, kayak talenta, kayak eh, semuanya untuk Tuhan. Kembali lagi semuanya untuk Tuhan. Tuh. Mari silahkan yang lainnya. Satu, dua, tiga. Dalam saya ya Bu. Yo, monggo Bu Ayu. Yang saya dapat di Nehemia pasal 8 ayat 3 ya. Silakan. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 itu Imam Isra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ya, ini tentang firman Tuhan yang kita baca saat ini ya, di mana kita mempunyai keusahaan harus mengerti ya. Kita baca itu yaitu melalui hikmat Tuhan, pewahyuan. Apa yang kita sampaikan biarlah Roh Kudus yang berbicara, bukan dengan intelektual kita, walaupun lulusan teologi, walaupun lulusan pendeta, tetapi kalau tidak ada Roh Kudus itu kita tidak masuk. Seperti contohnya aku ya di gerejaku sendiri, GETJ, pendetanya teologi. Sebenarnya saya ya ini ya dalam arti bukannya firman itu tuh tidak bisa saya tangkap dengan dengan hati yang haus dan lapar, karena mereka menyampaikan dengan kepintaran, dengan intelektualnya. Tetapi kalau orang menyampaikannya dengan Roh Kudus, kita menangkap sesuatu rema. Yes, kita dapat, kita hidupi, kita bisa berbuah ya. Dalam arti di Matius pasal 13 ayat 23 itu tentang penabur ya. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang-orang yang mendengar firman itu mengerti. Bisa dimengerti juga. Jadi kita saat membaca mengerti dan tahu ya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di firman ini, jika kita menghidupi firman ini, kita mengalami sesuatu yang ilahi. Ya, ketaatan, kesetiaan ya. Kita walaupun tidak bisa mendengar Tuhan berbicara, tetapi melalui firman ini Tuhan berbicara. Karena ini adalah buku kehidupan. Buku yang kita baca itu bukan mati ya, walaupun setulisan. Satu rema saja dalam hidup kita itu bisa merealisasikan kehidupan kita ya. Contohnya saya di akhir tahun 2024 kita sangat diberkati Tuhan ya. Tuhan membawa kita sangat, walaupun sedikit, tetapi kami mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Secara rohani, secara jasmani Tuhan membawa kita, walaupun secara manusia walaupun pelayanan kita tidak dihargai, tidak dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat di mana ketekunan, kemurnian hati kita. Tuhan melihat hati, bukan melihat kejadian apa yang sudah terjadi, tetapi Tuhan melihat proses respon hati kita, di mana di proses Tuhan apakah kita menggerutu atau kita bersungguh-sungguh kita mengerti apa Tuhan mau atas hidup kita.
kita harus peka ya melalui firman ini ya. Kita puji Tuhan ya, kita dipertemukan di komunitas ini. Kita sudah baca di kejadian baru kemarin, Matius sampai Wahyu sudah selesai. Ini di kejadian lama. Jadi kita bisa naik next level, bisa terbang lebih tinggi secara rohani dan terobosan breakthrough yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terima kasih Bu Sandra yang saya dapat itu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Yuk, monggo siapa lagi yang mau ya kasih bagi Saya rema? coba Bu Sandra. Ini tapi Ya, saya monggo off Bu. cam. Ini Iya, sinyalnya lolop loh. oh iya iya nggak Jadi apa-apa Bu Dede. suaranya eh, ini saya dapat dari Nehemia 7 ayat 1 sampai 3. Tujuh. Dari Ya. Nehemia 7 ayat 1 sampai 3 saya coba, kita nggak usah baca lagi karena tadi udah ya. Cuma di sini eh yang saya dapat itu Nehemia itu memastikan bahwa apa yang ditugaskan ke dia itu selesai dibangun dengan pertolongan Allah. Kemudian setelah dibangun tembok itu, dia juga harus memastikan bahwa ada pintu. Nah, saya tertarik dengan kata pintu. Pintu itu kan tempat orang keluar dan masuk. Nah, kenapa Nehemia berpatokan kepada pintu? Karena sebenarnya itu untuk orang bisa masuk dan keluar, dan dia sangat-sangat eh, aware lah dengan hal ini. Jadi dia menempatkan orang yang memang berkompeten untuk menjaga pintu gerbang. Jadi dia nggak sembarang orang ditempatkan di situ gitu kan. Jadi dikatakan lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang dan para penyanyi dan orang-orang Lewi. Jadi orang yang menunggu pintu gerbang ini adalah orang Lewi, dan juga mereka itu yang dikhususkan Allah kan, kita udah baca sebelumnya. Orang Lewi ini dikhususkan Allah. Jadi Nehemia ingin mempercayakan pengawasan segala sesuatu yang sudah dia bangun ini kepada orang yang berkompeten, kepada orang yang ahli, bukan sembarangan orang. Kemudian di sini disebutkan juga Nehemia mempercayakan pengawasannya itu kepada Hanani dan Hananya. Jadi kalau bisa kita lihat, mereka itu juga orang-orang yang takut akan Allah. Jadi bukan orang sembarangan. Dia menekankan kualitas bahwa untuk sebagai seorang yang bisa menjaga pintu, sebagai orang yang bisa menjaga tembok, itu harus orang yang bisa dipercaya, harus orang yang bisa memiliki integritas. Jadi bukan hanya sekedar dia karena dia saudara ya udah saya angkat dia gitu untuk menjadi enggak, tapi patokannya Nehemia di sini adalah karena mereka itu dikatakan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng karena dia seorang yang dapat dipercaya dan takut akan Allah. Jadi eh, sepertinya sepele gitu, jaga pintu kenapa sih harus ada orang Lewi gitu. Terus jaga benteng kenapa sih harus orang yang takut akan Tuhan. Tapi pada dasarnya Nehemia nggak mau terjadi lagi sesuatu karena dia tahu bahwa ketika pembangunan benteng ini terjadi, dia sudah ada ancaman. Dengan kata lain, ada ancaman untuk digagalkan gitu. Makanya ketika ini sudah terbentuk, ketika ini sudah berdiri, dia juga memilih orang yang tepat untuk bisa menjaga. Jadi dengan kata lain, dari sini kita bisa lihat bahwa sekualitas itulah Nehemia gitu. Seposesif itulah Nehemia. Karena dia tahu apa yang dia sudah dapat dari Tuhan, dia harus laksanakan dengan nyata gitu, dengan benar gitu, dengan nggak asal-asalan gitu. Jadi bahkan dia ngomong, dia ngasih perintah gitu kepada orang-orang yang sudah dipilihnya bahwa di ayat ketiga, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik. Tadi saya mikir, kenapa ya jangan dibuka sampai matahari panas terik? Artinya dengan kata lain kan kalau pagi-pagi itu semua orang itu dalam kondisi siap siaga gitu. Nah kalau misalnya panas terik kan orang malas lagi keluar, ya kan? Jadi dengan kata lain, dia punya perhitungan yang cukup hebat dalam hal ini karena dia nggak mau sesuatu terjadi lagi dengan apa namanya? Yerusalem, tembok Yerusalem. Jadi, nah ini aplikasinya ke kehidupan kita. Artinya, ya kita juga sebagai seorang yang sudah dipulihkan, kita juga harus waspada terhadap diri kita sendiri. Pintu rohani kita, pintu hati kita, itu kita harus jaga gitu. Hanya kita yang bisa menjaga pintu hati kita. Bukan Tuhan yang nge-touching kita, tapi hanya kita yang bisa menjaga supaya akhirnya musuh tidak sembarangan masuk gitu ke situ. Jadi dengan kata lain, ya, ini luar biasa. Tiga ayat ini bagi saya luar biasa. Tadi kan Bu Joli udah bagiin yang Nehemia 6 ini. Sebegitunya Nehemia tetap kuat, tetap kekeh, karena itu tahu adalah perintah Tuhan.
Dan sebegitunya Nehemia juga ingin menjaga supaya tembok yang sudah dia bangun itu juga tetap terawasi dengan sempurna. Jadi dengan kata lain, dia nggak mau apa yang sudah Allah bangun, apa yang sudah Allah percayakan kepada hidup dia, itu menjadi apa ya namanya porak-poranda hanya karena tidak apa namanya tidak tepat gitu ya. Orang yang dipilihnya tidak tepat. Nah, ini juga ke kehidupan saya sebagai pribadi terutama. Kita harus tahu bahwa Tuhan sudah membangun kita sedemikian rupa nih hidup kita. Makanya kita harus bisa menjaga hidup kita. Jangan sampai ada muncul serangan dari musuh melalui pintu. Makanya kita harus jaga pintu. Pintu yang paling tepat itu dalam kita itu adalah pintu hati dan pintu pikiran. Itu yang harus kita jaga. Makanya dibutuhkan integritas dalam diri kita supaya kita bisa menjaga hidup kita sehingga musuh sih pasti berseliweran di sekitar kita, tapi itu tidak masuk ke dalam pikiran kita dan tidak masuk ke dalam hati kita. Itu aja sih. Makasih Bu Sandra. Ya, makasih Bu. Sama-sama itu. Ya benar ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari memang kita harus berjaga-jaga untuk menjaga hati supaya tidak terkontaminasi apa, untuk melindungi tindakan-tindakan yang di luar Tuhan. Itu ya. Terima kasih. Mari silahkan yang lainnya, Ibu. Oh, Bu Sandra, Yuk, salam. ya saya cuma mau nambahin, tadi juga sama, saya dapatnya di 6 dan 7 ini. Tuhan tuh kasih hikmat saya luar biasa. Makasih ya Bu Joli. Tadi Bu Joli kan sempat bicara mengenai apapun tantangan kita ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita yakin itu pewahyuan Tuhan, pasti serangannya banyak ya. Ya. Menjadi fitnah iya, mungkin kita direndahkan, ya kan? Karena makanya ada kata-kata gini, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Fitnah itu kejam, lebih kejam dari pembunuhan kan gitu. Tapi benar, berarti dari zaman dulu ketika pembangunan, ya kan? Ini sudah dinyatakan dari zaman dulu aja nih. Orang-orang dulu aja seneng banget fitnah orang gitu loh. Menjatuhkan orang. Berarti kejahatan itu bergulung kayak bola pada saat zaman sekarang. Kalau mungkin dulu orang nipunya pakai cara-cara yang biasa gitu ya, tapi sekarang pakai cara lebih yang dahsyat gitu kan. Nah itu terjadi. Juga aware terhadap hamba-hamba Tuhan, benar kata Bu Dede tadi. Saya sangat aware sekarang sama hamba-hamba Tuhan karena dengan kejadian yang saya pernah alami dengan tim ya. Wow banget gitu loh. Tadi Rahayu kan bilang, nggak semua orang lulusan teologi ya. Ini mending orang teologi, ini bukan orang teologi lagi gitu kan. Tapi memang orang hamba Tuhan ternyata tidak integritas, ya kan? Nah, bersyukur ya malam ini saya tuh lagi dalam puasa Ester saya nih, hari kedua lagi. Jadi saya dari mulai akhir tahun, awal tahun, kemarin lagi diam, Tuhan minta. Sekarang Ester lagi, saya lakukan lagi dalam sebulan ini 2 kali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong bukain. eh Tuntunanmu apa ya untuk aku? Dalam pengertian aku nih, harus apa lakukan apa? Saya punya proses bertubi-tubi dari akhir tahun yang saya bilang sekarang saya sudah sembuh, kuping saya sudah normal, nggak lagi di sini bunyinya tapi sudah langsung di sini, stresnya sudah tidak muncul. Tapi satu hal ini meneguhkan saya malam ini, seberat apapun suatu misi atau visi, harus diingat misi itu harus misi tanpa ambisi, dan visi itu berbelok tipis dengan ambisi gitu. Jadi saya kembali ke visi Tuhan dan Tuhan ingetin lagi nih, ini pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaan saya. Gitu. Nah, malam ini saya dapat peneguhan. Terus dalam pengawasan atas Yerusalem juga tadi saya juga diingetin Tuhan sih. Tentang sikap kita harus berintegritas. Makasih ya Bu Dede diingetin lagi. Karena ini memang tadi saya juga dapat. Kalau kita sudah dipercaya, berarti memang Tuhan mempercayakan kepada kita. Jadi jangan takut ketika orang mau ngapain kita juga. Siapa sih yang bisa lawan Roh Kudus? Itu aja balik. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Karena kan dibilangin, roh Allah dalam hidup kita. Berarti kan kita menyatu dengan Tuhan. Benar? Kalau kita ini ciptaan Tuhan, Tuhan ada di hati kita, berarti kita ini segambar sama Dia. Kita segambar, siapa yang mau berani lawan Tuhan? Coba sekarang kita tanya sama teman-teman, siapa yang berani lawan? Ya, gitu kan. Tadi pagi pun dalam doa pagi kita dapat, kalau Tuhan di pihak aku, siapa lawan aku?
Nah, itu di kekuatan. Terima kasih Bu Joli, itu aja Bu Sandra. Ya, ya. Makasih Bu Yo. Siapa lagi yang mau ada rema ya, yang dapat rema? Monggo, silahkan Ibu-ibu. Hmm, Ya, ya kita udah nggak ada lagi ya. Ayo kita mau tutup dalam doa ya untuk malam hari Kenapa ini. nggak dapet yang di 8? Belum ada Aku yang dapet punya yang di Ibu, 8. aku punya, Iya, Sofi coba, ayo. Ayo aku Sofi. punya eh ini apa yang 8 nih, semuanya 8 sih bagus. Iya, 8 tuh bagus, makanya gue bilang. Enggak, tapi ini juga kadang mengingatkan aku tentang bagaimana memuji Tuhan yang di ayat 7. Ini Hmm. mengingatkan aku ketika aku sholat. Sujud kan? Ya, itu kan sujud sampai kita kalau sholat kan Iya, sujud ke sampai bawah. menyentuh muka kita itu kan harus eh, menyentuh tanah gitu ya. Itu kayak mengingatkan dan itu menjadi pertanyaan. Ternyata zaman dulu eh, ada gitu ya. Sebelum sebelum Islam masuk pun juga udah ada gitu. Udah tercatat juga gitu. Terus yang kedua yang tentang ini apa itu 11. Tapi saya nggak bisa baca 11 yang 13 kali kan. enggak 11. Hmm. Tentang kudus itu. Ya, intinya di saat kita susah apa kalau kita sudah eh, perlindungan Tuhan itu ada gitu. Itu sih saya suka sekali di saat saya kena momen-momen yang dimana saya rapuh, dimana saya eh, iman saya lemah gitu. Ketika saya membaca Alkitab apapun dan itu membuat benteng perlindungan saya, iman saya menjadi hidup. Itu aja sih. Makasih Bu Sandra. Ya, sama. Yuk, kita tutup ya eh, dalam doa. Saya minta tolong ya Bu Dede ya, Bu DP, doa Oh, tutup. oke. Tapi nggak apa-apa saya off cam ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, yuk mari ibu-ibu kita sama-sama berdoa bersyukur untuk hari ini ya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau terus singkapkan pewahyuan baru bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kitab ini Engkau berikan bukan hanya semata-mata supaya kami bisa mendapatkan pengetahuan banyak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau punya kerinduan banyak dalam hidup kami. Engkau ingin supaya setiap kami boleh menjadi pahlawan-pahlawanmu yang gagah perkasa. Orang-orang yang bisa dipercaya untuk akhirnya bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi generasi-generasi di selanjutnya Tuhan dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur juga Tuhan kalau Engkau terus menyingkapkan hal-hal baru bagi kami sehingga kami boleh melihat Tuhan bahwa Engkau menginginkan setiap kami melihat kedalaman hati-Mu bahwa Engkau tahu Tuhan segala sesuatu yang Engkau perintahkan dalam hidup kami Engkau pastikan itu berhasil dalam hidup kami karena tangan Tuhan sendiri yang menolong Tuhan. Apa yang sudah Kau mulai di dalam kehidupan kami, apa yang sudah Kau mulai dalam pelayanan kami, apa yang sudah Kau mulai dalam eh, grup ini Tuhan, Engkau juga yang akan meneruskannya, melanjutkannya, bahkan itu sampai berhasil. Seperti halnya yang terjadi pada Nehemia. Berdoa juga Tuhan, bagian kami boleh tetap menjaga hati kami, Tuhan tetap menjaga integritas kami di dalam Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, itu semua Engkau limpahkan kepada setiap kami, karena Engkau punya maksud dalam hidup kami. Engkau ingin juga kami menjadi orang-orang yang berhasil dalam segala sesuatu yang kami jadikan di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yohana, biarlah kiranya kekuatan Allah yang supernatural itu boleh terjadi atas Ibu Yohana. Dia boleh menjadi orang yang hebat, orang yang militan, bukan karena kecakapan dia Tuhan, tapi dia boleh menjadi orang yang hebat karena Engkau ingin memilih dia menjadi warrior bagi Engkau Tuhan, menjadi ahlinya bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa apapun yang menjadi
kendala dalam hidupnya. Tuhan, singkapkan itu untuk terus membentuk hatinya semakin dekat dan melekat kepada Engkau, Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Sophie, Tuhan, biar akhirnya Engkau pakai, Tuhan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia gunakan, itu sebagai alat untuk akhirnya rencanamu terjadi atas Ibu Sophie. Dia boleh menjadi wanita yang luar biasa, menjangkau banyak jiwa di keluarganya, Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Sandra, Bapak, biarlah hikmat yang dari Allah juga turun atas dia. Sehingga apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya pada masanya, Tuhan, itu boleh terwujud. Engkau memiliki kairos atas hidup dia, Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk Ibu Lia Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga yang mencurahkan Tuhan kepekaan, ketajaman pikiran yang daripada Allah. Sehingga apapun yang dia katakan Tuhan itu boleh akhirnya membawa banyak orang datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk Ibu Joli Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Allah juga yang terus memberikan kelembutan hati kepada dia Tuhan. Lewat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, Engkau boleh membawa dia semakin peka terhadap Engkau Tuhan. Dia boleh semakin melihat apa yang menjadi rancangan dan tujuan Engkau dalam hidupnya. Bersyukur juga untuk Ibu Neti, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kalau kami boleh mengenal Ibu Neti. Biar kiranya lewat apa yang sudah Engkau ilhamkan dalam hidupnya, dia boleh menjadi pendoa bagi banyak orang, Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Rahayu, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur mengenal dia, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga yang terus memberikan ketajaman pikiran yang hebat, yang luar biasa. Untuk dia boleh membantu banyak orang datang kepada Engkau, Tuhan. Berdoa untuk Ibu Nace, Tuhan Yesus, yang Kau yang terus menolong dia, Tuhan. Bersyukur untuk kehidupan yang sudah dia lalui, Tuhan. Kami berdoa, terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan pengertian-Mu yang daripada Tuhan. Berikan juga kepada dia berkat secara limpah untuk apa yang dia usahakan. Berdoa untuk Ibu Lili, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami boleh melihat wajah yang semakin ceria, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus memulihkan dia, menyembuhkan segala sakit penyakitnya, dan Kau juga yang membawa hati dia terus melekat kepada Engkau, Tuhan. Dia boleh semakin mengenal kepada Engkau, Tuhan, karena kami tahu, Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Biarlah kiranya hati yang gembira, hati yang dipulihkan itu, terus akhirnya terpancar lewat pemulihan dalam tubuhnya, Tuhan. Bersyukur juga untuk Ibu Angela, Tuhan. Kami berdoa, terus Tuhan tambahkan hikmat-Mu kepada dia. Dimanapun dia berada, dia boleh menjadi alat bagi Engkau, Tuhan. Berdoa juga untuk Dorea Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan. Tidak ada satu hal yang mustahil. Kalau Engkau ingin memulihkan dia secara supranatural, Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Pakai dia Tuhan. Buat keceriaan itu ada pada Dorea. Dan dia akhirnya boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Yang bisa akhirnya membawa banyak orang datang kepada Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk Ida. Biarlah kiranya dengan hikmat kesabaran yang Tuhan berikan pada dia. Dia juga boleh akhirnya mengarahkan Dorea ke dalam rencanamu dan jalan-jalanmu Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Harmoni juga yang pada malam hari ini ikut bareng bersama-sama dengan kami. Bersyukur Tuhan, berdoa untuk keluarganya. Tuhan terus tambah-tambahkan kepada Ibu Harmoni hikmat yang daripada Engkau untuk akhirnya boleh em, menjagai suaminya Tuhan. Yesus berikan juga kesembuhan kepada suaminya Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk Ibu Yuli Arianti Tuhan. Biar akhirnya Engkau juga yang menolong dia dalam keberadaannya dia Tuhan. Berdoa untuk Ibu Neneng juga. Biarlah kiranya anugerah-Mu turun atas Ibu Neneng. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Sekali lagi Tuhan yang menyatakan semuanya, Tuhan yang menyingkapkan semuanya, Tuhan yang membuka semuanya. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terus nyata bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau punya hasrat yang dalam dalam hidup kami Tuhan. Kau punya passion dalam hidup kami dan Kau mau kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih Amin. Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.